Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa subhanallah al hayyum wa subhanazi al hayyadun. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita bertemu lagi dalam tayangan berbagi ilmu dan wawasan dalam rangka tholabul ilmi, belajar menuntut ilmu demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tayangan hari ini, saya akan membawa pada jemaah lebih berwawasan tinggi lagi sebagai dasar yang sangat mutlak bagi kita. Apabila kajian ini telah kita terima berupa amalan, maka rohani kita itu telah mendapatkan derajat yang sangat tinggi, sehingga martabat daripada diri rohani kita untuk menerima amalan, menjalankan amalan ibadah, menjalankan ma'rifat, serta mendapatkan hidayah. Jadi kita menjalankan kodrat kajian dengan kemampuan kodrat seorang kemanusiaan, itu kaji akan menjadi sebuah cerita dan pengalaman yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Ini yang akan saya ungkap. Kajian ini sering dibilang orang adalah induk kaji atau dikatakan tiang kaji. Karena sebelum kita menuntut ilmu dan mengamalkan sebuah ilmu, kodrat kaji itu harus diamalkan terlebih dahulu, sehingga afdollah semua ucapan, amalan, mabrur semua ibadah, mustajab semua ilmu. Nah, kaji ini adalah sebuah kemampuan yang luar biasa yang jarang sangat diungkap oleh para guru-guru, terlepas mungkin itu dirahasiakan, terlepas mungkin memang belum mengetahui. Tapi yang jelas, terjadi rukun syarat bertuhan itu salah satu adalah dengan memahami bagaimana proses ketuhanan diri kita kepada Allah. Kita ingin bertuhan kepada Allah, tapi kita tidak tahu proses diri kita, kenapa kita bertuhan kepada Allah. Nah, segala kodrat-kodrat diri itu dipelajari. Kenapa harus dipelajari? Nah, kenapa semua berkaitan, berhubungan dengan Allah? Apapun yang di dunia ini, semua berhubungan dengan Allah. Sebetulnya hablum minallah, kodrat apa yang berhubungan dengan Allah?
Dan kenapa orang tua kita juga bertuhan kepada Allah, ibu kita bertuhan kepada Allah, dan semua bertuhan kepada Allah. Nah, kenapa semua bertuhan kepada Allah? Padahal mereka cuma menerima sebuah cerita bahwasanya Tuhan itu Allah. Dan apakah cukup seperti itu? Kita hanya tahu sebuah pengajian kalau Tuhan kita Allah karena dibaca dalam syahadat itu Allah. Nah, disinilah kita jangan menjadi makhluk yang tidak berakal, yang hanya menerima pengakuan tanpa mengetahui bukti-bukti daripada perjalanan kajian itu. Nah, begitu. Jadi di sini akan menjadi sebuah ungkapan, yaitu dikatakan bagaimana batasan-batasan bahwasanya semakin dalam kita memahami, semakin berderajat kita. Nah, kalau kajian yang saya akan buka ini nanti akan menjadi suatu syarat besarnya rohanimu, jangan heran, jangan takabur. Artinya apa? Kalau bertemu amalan di bawah akal, mampu aja, jangan takabur. Dan apabila bertemu dengan sebuah kesulitan amalan, ya kan? Nah, jangan patah hati. Karena itu adalah dia dan dia. Dan di sini kita ungkap, orang paling sebagian kita nih mengkaji sampai batas kodrat keilahiyahan, lenyap alif pada sir, batin lenyap dalam sir dulu di dalam kesukunan Allah, diam. Begitu sampai batas akhir orang mengkaji, itu pun tidak semudah itu dikaji. Butuh tajali, butuh pembuktian, butuh tafakur yang jelas, dan ada 3 syarat. Tafrid, tajrid, tauhidnya harus nyata. Dan tidak hanya sekedar tahu. Kaji ini adalah kajian kodrat. Kaji kepada Allah adalah kodrat, iradat, ilmu. Harus nyata. Nah, di sini saya akan membuka kajian dari sebelum alif itu wujud atau ada. Jadi kalau batasan kodrat dari hijaiyah itu lenyap ke dalam sir batin pada wujud, ya, alif lenyap kepada baba, lenyap kepada sir wujud dalam batin. Nah, inilah. Nah, sekarang kita akan kaji sebelumnya. Kenapa ada wujud batin yang tidak kelihatan itu? Nah, ini malah kita lari ke usuludinnya. Nah, kenapa kita kaji itu? Karena apa saja yang dilalui oleh Allah yang akan dibawa oleh alif tersirat tadi, atau diri sifat tadi. Kenapa dia bisa diri itu masuk tubuh? Kenapa diri itu bisa hidup dengan zat? Kenapa diri itu masuk ke dalam sifat? Kenapa diri itu bisa bergaul dengan iman? Kenapa tajali Allah ini meliputi segalanya? Rabbil alamin. Nah, di sini akan kita bahas. Jadi, jangan hanya kita mengetahui kita bersama Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana terjadinya yang dikatakan bersama Allah, yaitu menghadirkan Allah pada diri dalam sifat martabatnya Allah. Jadi kalau sudah martabat Allah itu masuk ke dalam diri kita, maka tidak ada lagi yang mengalahkan martabat derajat-derajat lain yang dilalui oleh Allah di dalam diri kita. Maka orang yang mengamalkan kajian ini nanti, setiap mengamalkan Allah berikan hidayah, yaitu 1 kali amalan 3 kali hatam Al-Quran. Begitulah besarnya. Kenapa? Itu hadiah dari Allah, keberhasilan seseorang mengimani perjalanan Allah ke dirinya sampai maujud kepada alam dirinya. Nah, ini kita ungkap dari tiada menjadi ada. Nah, inilah ada pertama, alif tidak nyata atau kodrat sir. Nah, itu adanya pertama. Nah, ini kita kaji dari tiada.
bagaimana proses pentauhidan Allah kepada diri kita sampai kita bertuhan kepada Allah. Sekarang tanya, kenapa kamu bertuhan kepada Allah? Tanya, kemana-mana tanya. Kita tanya dia, kok tiba-tiba kamu menjadikan Allah itu Tuhanmu? Nah, kenapa kamu bertuhan kepada Allah? Nah, coba suruh uraikan dengan yang jelas. Kaji yang bisa jadi kaji wujud, dan kaji itu bisa maujud kalau diamalkan. Nah, itu kebenarannya. Nah, jadi kalau kemarin kita kaji dari alif wujud nyata, nur kasiyah, lenyap ke dalam batin, batin lenyap ke dalam sir, sir wujud dalam domah atau kosong, tiada bernama, tiada berwujud dan tidak berhuruf. Nah, diri sir, diri sifat. Nah, sekarang kita mengkaji lagi, itu ada namanya. Kita akan mengkaji lagi dari tiada menjadi ada. Nah, inilah kaji sifat Tuhan yang dikatakan ada di dalam ketiadaan. Apa yang dikatakan ada dalam ketiadaan? Apabila aku ada, engkau tiada. Itu yang dikatakan. Nah, sekarang dulu dia tiada, sekarang dia ada, kita yang tiada. Nah, itu maksudnya. Dulu dia tiada, terus begitu dia ada, begitu dia bertajali dalam kaji bismillah menuju wujud zahir dan batin. Kita ar-Rahman ar-Rahim, kita yang tiada. Nah, inilah yang dikatakan namanya beriman kepada Allah. Ada di dalam ketiadaan. Dalam ketiadaan itu apa? Dia punya semua, bukan kita yang punya. Nah, ini kalau dia sudah ada. Kalau dia belum ada, ya kita masih aja mengaku punya. Nah, kita kaji bagaimana dia tiada dulu, baru ada. Pertama adalah alif tersirat yang ada tadi. Nah, begitu dia maujud, baru kita tiada. Nah, kita akan kaji. Jangan hanya bertuhan kepada Allah, tapi tidak tahu bagaimana perjalanan Allah itu kepada diri kita, sampai dia maujud sebagai insan di dunia ini. Wajib dikaji. Kenapa? Dengan kita memahami ini dan mengamalkan nanti melalui sebuah surat, maka derajat rohani kita akan naik besar. Lahu diri akan bertambah, hodam diri akan bergetar, aras-aras diri akan berguncang. Nah, ini kalau kita sudah rohani kita mengalami ma'rifat di saat mengamalkan yang akan kita bahas ini. Nah, inilah pentingnya. Jadi jangan kita berpikir senang atau ria, jangan. Itu tidak boleh para jemaah. Jadi saya akan ungkap ada perjalanan Allah ke dalam diri kita. Nah, bahasanya semua bertuhan kepada Allah. Apa saja yang dilalui oleh Allah di dalam pertajalian dirinya kepada wujud batin manusia. Batas ilah itu adalah diri alif. Batas Allah adalah setelah mewujud, alif itu nyata. Nah, itu baru kapasitasnya Allah. Aftar namanya. Tapi kalau ba'dal, itu dari ketunggalannya yang kita kaji sekarang. Dari ketunggalannya mulai dia bersekutu, mulai dia menyatukan sifatnya kepada kita. Nah, itu sudah aftar namanya. Itu aftar, itu disebut Allah. Tapi kalau ba'dal itu tunggal, disebut dengan tunggal atau Tuhan atau ilah. Baik para jemaah, saya akan mulai. Allah memiliki 7 perjalanan besar ke dalam diri manusia. Nah, inilah ya. Tapi kalau dia sudah berjalan kepada Rahman dan Rahim, itu namanya milah. Nah ya, itu namanya milah. Itu kalau perjalanan setelah wujud dia. Ada sirnya itu di dalam batin, itu baru itu. Nah, itu mulai dia bersifat Allah nanti. Tapi bersifat ilahnya ini, nah inilah yang akan bertajali dengan perjalanan 7 perjalanan besar Allah. Dikatakan 7 perjalanan kodrat Allah pada diri. Apa saja yang dilaluinya yang 7 itu. Nah, secara mengungkap secara garis besar akan saya sampaikan kepada semua jemaah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita mulai bicara. Allahu yal kharakatun al hajatun wa waqhatun al sirun wal mabru al du'a wa mustajab al imi wa barakatan fil darajatun lillahi rabbil alamin. Begini para jemaah. Dulu bersifat Allah pada diri disebut ahad, tapi bersifat Allah kepada pentajalian perjalanan itu disebut dengan ahadiyat. Nah, ingat, ini 7. Ya, kita harus menghitung ini jumlah perjalanannya 7. Nah, pertama dinamakan perjalanan ahadiyat. Nah, dikala itu Allah masih bersifat martabatnya la ta'yin. La ta'yin itu apa? La ta'yin itu Allah belum menjadi Tuhan sama sekali. Dia masih berdiri. Jangankan jadi Tuhan, punya firasat aja dia tidak punya untuk menjadikan. Punya keinginan aja tidak ada. Dia hanya mensyukuri diri dia ada. Nah, selama dia renungkan kalau dihitung perhitungan Masehinya 6.000 tahun dia diam menikmati kesendirian Allah Subhanahu wa taala ini. 6.000 tahun dia diam. Nah, setelah itu barulah Allah memasuki sifat kedua, yaitu sifat la ta'yun awal. La ta'yun awal itu sudah mulai Allah ini timbul suatu hakikat, dia memuji dirinya sendiri tadi. Nah, ya Allah, ada diri saya rupanya. Dia puji. Nah, di saat dia memuji, sifat dia yang memuji itu dinamakannya Muhammad. Muhammad belum ada, tapi kodrat yang menjadi Muhammad dikasih nama sekarang itu karena dia awal sendirinya memuji dirinya sendiri. Nah, begitu. Dia puji, ya ampun, ya rupanya ada diri saya. Duh, bersyukur saya punya diri. Kalau dulu dia wujud ada, dia tidak mengaku ada diri. Setelah dia merenung beliau 6.000 tahun, akhirnya teringat, sadar, rupanya ada diri dia. Itulah ta'yun awal. Inilah la ta'yun awal. Awal dari pecah kesendirian dia. Nah, timbullah hakikat ingin memuji diri. Dia puji dirinya. Nah, terus dia tanya dalam hati, berarti sifat memuji ini Muhammad dong. Ah, berarti oh ya, saya memuji diri saya, berarti saya Muhammad itu. Dia puji diri dia sendiri. Nah, setelah itu meningkatlah perasaan Allah kepada sifat perjalanan ketiga, wahdaniyat. Nah, wahidiyat. Perjalanan ketiga itu wahidiyat. Tadi ahadiyat, yang kedua adalah wahdah. Nah, wahdah itu la ta'yun awal. Nah, dua sifat ya. Pertama adalah ahadiyat, dia tadi sendiri. Setelah itu wahdah, dia telah mulai memuji dirinya. Yang ketiga wahidiyat. Wahidiyat itu la ta'yun sani. Apa itu la ta'yun sani? Allah memirisi, wah saya, baru dia sadar, saya punya batin rupanya. Nah, Allah tahu, kalau dia punya batin, Allah itu memahami dia punya batin. Dan batin dia adalah batin ilah namanya. Nah, inilah batin ilahi. Batin ilah. Dinamakan batin itu bernama ilah. Ilah itu nama batin. Ya, jangan lupa, ilah itu nama batin. Batinnya Allah. Jadi beda dengan batin manusia. Jadi makanya ada batinu, al-batin, dan ada batiniah. Nah, ini al-batin, al-batinu. Nah, jadi baru dia sadar rupanya punya batin. Nah, dengan memiliki batin tadi, maka Allah menghendaki sebuah tempat yang sangat murni. Allah berkehendak mencari dan ingin mendapatkan tempat yang sangat murni. Nah, tempat yang sangat murni ini bukan suci, bukan apa. Mungkin suci, Allah lebih suci pada tempat. Namanya adalah tempat yang paling murni. Nah, ini dinamakan Thanizil Khadim. Alam yang sangat bagus dan pasti. Dan murni banget. Nah, alam murni inilah yang dinamakan alam arwah. Nah, ya. Inilah yang dikatakan arwah. Arwah itu nama sebuah alam murni bagi Allah. Allah berdiam di situ. Nah, ini dalam
martabat hayat. Nah, ini masuklah kepada kodrat hayat Allah ini. Nah, ini pada posisi perjalanan keempat namanya arwah. Mencari tempat, ketemulah sebuah alam yang dia inginkan, yaitu dia jadikanlah alam yang sifatnya murni. Nah, inilah yang dikatakan perjalanan yang keempat, dinamakan perjalanan martabat hayat atau arwah. Nah, itulah arwah mulai dengan segalanya itu akan bertuhan kepada Allah. Nah, baru Allah bertajali. Bertajali lagi dalam arti Allah mengeluarkan, yaitu sifat mujarad namanya. Mujarad itu Allah mencari istilahnya tempat yang sangat suci dan tidak mau dia keluar dari sifatnya sendiri. Jadi kalau Allah sudah memiliki perjalanan dari empat tadi, maka dia mencari tempat yang murni. Nah, tempat yang murni yang dia harapkan setelah arwah itu, dia masuk lagi ke dalam arwah itu. Dia cari tempat yang sangat bagus sekali. Nah, dan dia di situ memasuki suatu sifat dinamakan misal. Nah, alam arwah itu bernama misal. Alam misal ini, disitulah Allah mendirikan batin, memimpin, menerima. Nah, inilah yang dikatakan alam misal itu adalah alam bapa bagi diri kita. Ya, Allah telah masuki alam orang tua, alam bapa kita. Maka Allah mulai mendidik. Maka Allah mulai menyayangi. Baru dia ngerti mencintai. Dia ambil alam misal itu, dia pakai sama Allah. Kodrat alam misal itu. Makanya melawan orang tua itu durhaka, karena Allah memiliki sifat misal. Nah, alam misal itu adalah sifat bapak kita, itu adalah sifatnya Allah yang telah diakui oleh Allah dengan misalnya tadi. Nah, setelah dia punya alam misal, punya jiwa dan sifat misal atau bapak bagi kita, alam bapak, baru Allah memiliki mentajalikan dirinya, yaitu kepada sifat maujud bagi dirinya. Dia susun yang halus-halus itu menjadi satu alam kehidupan. Nah, gitu. Ada yang sifat-sifat kasar, ada sifat-sifat batasan-batasan, pokoknya sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan dipadu oleh Allah. Nah, dijadikanlah satu tempat maujud, dinamakan yaitu ajsam. Ajsam itu adalah dikatakan dengan martabat asam itu adalah derajat asam itu adalah derajat rahim. Nah, ini dikatakan kepada sifat ibu. Makanya sifat ibu itu adalah sifat asamnya Allah. Maka nggak boleh juga kita lawan, tetap aja durhaka. Nah ya, karena itu adalah sifat atsamnya Allah yang bersifat tubuh yang masuk menjadi rahim. Nah ya, itu yang keenamnya. Maka ibu kita itu adalah orang tua, ridha Allah wa ridha iyyakum. Ridha Allah itu adalah ridhonya orang tua. Nah itu. Jadi sifat-sifat tajali kemanusiaan kita itu, kita bisa menyayangi orang, disayang, itu adalah sifat-sifat Allah yang bertajali di dalam diri kita. Itu adalah sebagian dari perjalanan Allah. Nah, yang terakhir, masuklah kepada sifat keumatan Allah. Nah, sifat keumatan ini adalah bertajali Allah kepada sifatnya yang dizohirkan dan yang dibatinkan. Dinyatakan, ada yang sifat dinyatakan dan ada yang sifat tidak dinyatakan. Maka terjadilah sifat zahir dan batin di diri kita. Nah, jadi dari 7 kodrat pentajalian ilaihah kepada diri, pentajalian diri, maka sifat Allah lah yang bertuhan kepada Allah. Ya, jadi sifat Allah yang 7 tadi, bagaimana perjalanannya sampai dia menjadi insan seperti yang saya terangkan tadi. Inti setelah ayatnya kita bongkar, maka pandanglah perjalanan itu sampai titik
wujud sir alif yang ada dalam diri. Nah, setelah itu baru dimunculkan tubuh sifat sir tadi itu ke tubuh kita, maka sampailah Allah kepada tujuannya, yaitu menzohir, membatin, menjadi sifat ibu, sifat bapak, sifat berkehendak, sifat mensucikan. Seluruh sifat kita ini adalah sifat Allah yang dibawa ke diri kita. Nah, inilah perjalanan 7 derajat Allah di dalam diri kita sampai maujud menjadi sirnya Allah yang duduk alif ilang di dalam sukun di alam tanizil kadim tadi. Di situ berhentinya. Dari situ baru diberangkatkan ke milahan. Makanya milah namanya bismillah itu. Baru milah dia menuju Rahman dan Rahim. Nah, inilah tajalli sirullah dari tiada menjadi ada. Tajaliullah dari ada menjadi nyata. Nah, itulah sifat ilah dan sifat Allah. Allah menjadi Rabbil Alamin, Tuhan sifat ilah menjadi innas, ilahinas, Tuhan manusia. Awal Tuhan pada diri beda dengan awal Tuhan pada agama. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah Allah, awal diri adalah Tuhan. Inilah awal diri kita. Ini wawasan yang saya berikan, kajian yang sifatnya hakikat. Nah, makanya dari perjalanan antara dua kodrat tadi, ternyata lebur ketuhanan setelah dia masuk maujud alif itu, setelah dari tiada menjadi ada, maka dia maujud kepada berdiri alif muncul lagi dalam bis tadi, mi'illah rahman rahim. Maka ini akan menjadi manusia, keisanan manusia. Disinilah Allah mengikhlaskan dirinya dengan benar-benar ikhlas. Tahu sendiri manusia seperti apa. Nah, diikhlaskannya. Sudah diingatkan oleh air, api, angin, tanah sebagai kodratnya. Jangan. Nanti kalau jadi manusia susah. Ya Allah, kami takut nanti berdosa semuanya gini-gini. Kamu tidak tahu rasa rindu saya bagaimana rasanya. Saya mengabdi ke diri saya sendiri. Saya butuh umat. Dan umat itu harus saya. Saya butuh hamba. Hamba itu harus saya. Jadi sifat-sifat yang kita pakai semuanya, adab-adab yang kita pakai itu terjadi. Kenapa 7? Ini sama kita mengkaji kehamilan perjalanan kita dalam tubuh rahim ibu kita. Maka kelipatannya cuma 7. Kehamilan ke ibu kita yang berada di dalam itu, nah, itu hanya 7 bulan. 7 bulan 8 diam masa tafakur persiapan. 9 baru melangkah, karena 9 adalah kali berapa aja 9. 9 kali 2 18, 189. Derajat Allah yang paling tinggi yang tidak bisa dilawan setelah 9. Itu langkah Tuhan. Angka 9. Jadi di 8 itu langkah manusia. 8 itu 20 bersifat. Jadi di 8 bulan itu Allah menggodok dirinya untuk menjadi manusia, menjadi keinsanan manusia dalam 20 sifat. Maka 8 itu 20. Jam 8 Hijriahnya 20. Berarti 20 sifat. Itu di 8 bulan. Tapi dari 1 sampai 7 itu bersifat. Nah, disinilah Allah apabila dilihat ke dalam, ditinjau, Allah dikawal oleh malaikat yang sangat dimuliakan Allah, yaitu malaikat yang benar-benar dikatakan sebagai malaikat dirinya manusia. Nah, Allah dikawal sama malaikatnya Allah. Benar-benar luar biasa perjalanan Allah tadi. Beliau dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Benar-benar luar biasa. Nah, gitu. Jadi para jemaah sekalian, wujud kita mengkaji dari tiada menjadi ada, itu dinamakan usuluddin diri. Nah, itu usuluddin diri namanya. Dari tiada menjadi ada. Nah, itu dikaji itu sama kita. Nah, sampai wujudnya menjadi ada. Alif sampai muncul. Bayangin, dari tiada menjadi ada. Itu maka dikatakan kalau bertuhan itu ada
di dalam ketiadaan. Dulu dia tiada, saya ulang lagi. Begitu dia wujud, sampai batas alif sir, begitu dia mau masuk, mewujud kepada keinsanan, kita yang tiada. Nah, itulah rumus bertuhan. Jadi, itu yang dikatakan kaji menghilangkan aku tadi. Jadi, kalau sudah akunya Allah maju, hilangkan aku kamu, karena dia akan berubah menjadi dia. Makanya ke bawah hu, ke atas dia, napas itu. Nah, itu. Ya. Maka Allah dikawal. Di saat perjalanan tajalli Allah, di dalam hukum kerahiman ibu, maka ada 4 malaikat besar yang mengawal perjalanan itu. Makanya 4 besar itu adalah bersifat di saat ada wujud air ketuban ibu, di situ marwah Jibril duduk. Begitu lahir, begitu mewujud pada hari-hari, disitulah marwah Israfil itu berdiri. Begitu berubah menjadi darah, disitulah marwah Israel itu berdiri. Dan begitu dia mewujud menjadi suatu tali pusar, mau menuju perjalanan, barulah marwah berdiri, marwah Mikail. Jadi Jibril, Israfil, Mikail, itulah yang rahimnya Allah yang membungkus, bermirip ketuban, bermirip ari-ari, bermirip darah, dan bermirip tali pusar. Itu adalah jelmaan malaikat di dalam berpeluk-pelukan dan di dalam menjaga, berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal sampai masa 7 bulan. Nah, begitu para jemaah. Nah, di sini dinyatakan oleh Allah, dilahirkan kitab kebesaran Allah, dilahirkan kitab keesaan Allah, surat kebesaran Allah. Nah, disinilah pecah 7-nya Al-Ikhlas. Apa yang dikata? Pertama, kita mengkaji tadi itu dalam masa ahad ya. Nah, di sini qul huwallahu ahad. Nah, di sini kodrat, tapi ayat ini menjatuh kepada amalan diri. Ya, amalan diri, tapi pandangan kita ke perjalanan Allah tadi. Yang kedua adalah Allahus Samad. Allahus Samad itulah dikala Allah bersifat wahdah tadi. Bersifat wahdah tadi itu baru timbul hakikat ingin memuji dirinya sendiri. Ini Allahu Wahad. Nah, baru Allahus Samad. Allahus Samad ini adalah wahidiyat. Allah sedang bersifat wahidiyat. Wahidiyat ini tadi adalah Allah baru merasakan adanya batin di diri. Nah, yang Allah Samad, lam yalid. Nah, lam yalid ini masuk kepada Allah dalam posisi martabat hayat namanya, kodrat hayat. Nah, itulah alam masa arwah tadi. Suatu alam yang sangat ditunggu-tunggu oleh Allah, yaitu alam murninya Allah. Alam murni ini disebut alam arwah. Arwah itu nama alam murninya Allah. Nah, jadi kalau itu setelah itu baru lam yalid walam yulad. Nah, ya kan? Walam yulad itu adalah masuk ke dalam masa misalnya Allah. Nah, lam yulad itu makanya orangnya nggak diperanakkan. Nah, itu bapak. Ya, masa misal. Nah, bapak itu nggak beranak, makanya lam yalid. Nah, tidak beranak. Nah, itulah laki-laki, masa misal, masa bapak. Baru walam yulad. Nah, itulah masa atsam. Nah, masa atsam itu adalah masa rahim. Diperanakan. Nah, itulah orang yang beranak. Nah, itulah masa ibu, masa rahim, masa ibu. Nah, barulah walam yakul masa kufuan ahad. Nah, walam yakul lahu kufuan ahad. Dan barulah masuk ke masa lahu atau alam rahimnya Allah, yaitu alam insan. Nah, alam insan inilah walam yakul lahu kufuan ahad. Jadi semuanya itu adalah tajalliyullah. Ahad awal, ahad akhirnya. Jadi begitu para jemaah sekalian, baru wujudlah beliau ini. Jadi dalam perjalanan ilahnya sampai milahnya, balik lagi lillah, ilah, milah, lillah. Jadi bolak-balik ya. Dari tiada menjadi ada langsung mewujud, ya kan? Itulah milah. Nah, ilah, milah, baru kita balik kepada Allah, lillah. Nah, itu. Jadi ilah, milah, lillah. Nah, itulah tauhid ilahiyah tadi, cara berhubungan dengan Allah. Jadi kita sadar berjamaah, kalau kita merenungkan qul huwallahu ahad,
lihat di saat itu dia sendiri. Lam yalid, Allahu samad, Allahu samad. Nah, kita baca Allahu samad, kita ingat, baru dia memuji dirinya. Nah, lam yalid, kita ingat, masuk kepada sifat arwah. Walam yulad, masuk dia masa ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, masuk dia kepada masa insan. Nah, baru kita tarik, nah keluarnya bismillah. Nah, disitulah berdiri bismillah. Nah, jadi di sini pasangannya. Jadi ya, begitu sudah kita munculkan setelah kita mengenang perjalanan yang 7 tadi, baru muncul bismillah. Nah, berarti sudah terkuasai atau sudah kita dapati tajalli sirullah, dari tiada menjadi ada, tajalli Allah dari ada menjadi tiada. Allah wujud, kita lari, atau kita dalam arti tiada. Nah, begitulah perjalanan dasarnya manusia itu bertuhan kepada Allah mulai dari alam rahim. Makanya tidak perlu dibacakan syahadat lagi, karena dia sudah menyatu di dalam masa perjalanan 7 kodrat Allah pada diri. Islam tidak lagi umatnya disahadatkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah langsung menjadi satu di dalam itu. Nah, makanya dia katakan pada kita, apabila engkau lahir, namamu tetap namaku juga. Pamannya, nama kita Amir, Allah melihat alif, mim, ro. Nah, kalau nama kita Udin, nah alif, dal, nun. Nah, itulah namamu tetap nama. Makanya orang butuh nama, kalau orang meninggal dia butuh nama. Jadi kalau Ustaz, siapa nama almarhum? Nah, gitu ya. Karena ikatan tadi, ikatan Asmaul Husna tadi. Jadi itulah para hadirin. Begitulah kita dengan Allah itu tadi. Sudah kita kaji dari tiada menjadi ada, sampai pada wujud batin alif. Setelah tiada, kita keluarkan lagi maujud menjadi alif nyata, atau maujud menjadi jasad Rahman dan Rahim. Inilah keikhlasannya. Kalau beliau ini bertahan dengan wujud ahadnya, mungkin dia tidak akan pernah kita bertuhan kepada Allah. Enggak bakal pernah kita bertuhan. Begitu dia masuki alam insannya, ketemulah dengan kita. Itulah keikhlasan Allah menjadi diri kita itu. Itulah yang kita puji. Maka barang siapa yang melihat Al-Ikhlas saat dia baca, maka Allah hadiahkan hatam 3 kali hatam Al-Quran. Coba pahalanya. Jadi kalau kita baca 3 kali mau tidur, tapi kita ingat 7 perjalanan tadi, berarti kita telah mendapatkan 9 pahala khatam Al-Quran. Alhamdulillah, inilah tiang kaji, inilah kodrat kaji. Membesarkan rohanimu setelah dapat kaji ini, baru kamu bisa menjemput amalan. Inilah pohon kaji, ya. Pohon itu adalah kodratnya. Nah, kalau kita mengamalkan yang sunnah-sunnah, itu ranting, ya. Nah, ranting biasa patah, daun biasa gugur, buah biasa busuk. Jangan diamalkan itu. Yang diamalkan kodrat. Kalau itu keindahannya. Kalau pohon nggak ada daun, nggak ada ranting, nggak indah. Nah, inilah keindahan Allah. Itulah sunnah-sunnah tadi, ya. Nah, itu. Jadi para jemaah sekalian, ini wawasan saya berikan. Amalkanlah Al-Ikhlas itu. Sesungguhnya itu adalah perjalanan besar Allah. 7 perjalanan besar tadi yang dikawal oleh 4 malaikat tadi. Mudah-mudahan Allah buka mata batinmu untuk dilihat oleh kamu perjalanan Allah, sampai Allah itu ikhlas menjadi kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia di kamu, wa huwa ma'akum, hu itu dia, ma'akum, kum itu kamu, aina maka saya, ma kuntum adalah kamu. Inilah yang diartikan di mana engkau berada, di situ Allah itu ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan amalkan ini, karena ini adalah wajib menjadi
amalan. Karena besarnya Al-Quran itu karena al-ikhlas tadi. Kalau Allah tidak ikhlas jadi umat, tidak ikhlas jadi hamba, tidak akan ada kamu punya Tuhan Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman. Akhirul kalam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.